Sesuai dengan apa yang tadi dari Kak Vina sendiri udah sampaikan di awal, kita tuh pengen bahas soal berani berbisnis di usia muda. Jadi istilah bisnis nanti ada banyak banget ya teman-teman, karena sekarang pun bisnis itu udah bisa kita analisa, itu tuh nggak cuma terbatas dengan kita menjual produk doang gitu, tapi dengan kita menawarkan service, dan kita juga bisa membuatnya berkembang, itu menjadi part of bisnis juga gitu. Makanya di sini kita pengen kenalan lebih lanjut, tapi nanti di sini aku mungkin masih memakai istilah-istilah yang kita semua itu bisa pelajari bareng kayak gitu. Next. Jadi ini yang bakal kita bahas bareng. Sebenarnya apa sih bisnis, terus alasan mau bisnis di usia muda, bla 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 bla, sampai nanti kita tahu trik-trik dan bagaimana sih prakteknya dan apa aja yang perlu dipertimbangkan sebelum kita berbisnis, apalagi di usia yang masih muda, di mana kita tuh biasanya masih labil, masih pengen banyak main, terus kayak kenapa sih harus punya bisnis sekarang dan sebagainya, itu kayak banyak banget. Nah, ini mungkin aku kenalan dulu. Aku juga umur 20 tahun, mungkin seumuran sama teman-teman, tapi di sini aku ada beberapa pekerjaan dan juga mungkin project ataupun bisnis yang aku kembangkan sejak dari sekolah dulu. Teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut itu ada di LinkedIn aku, ada linkedin.com, Roro MCAR. Dan tapi setelah menjalani bisnis hampir 3 tahunan ini, bahkan hampir 4 tahun ini gitu, aku merasa bahwa memiliki berbagai fokus itu tuh tidak akan membuahkan hasil yang bagus gitu. Makanya di sini aku mau kenalin. Di sini aku akhirnya memutuskan untuk hanya memilih 2 di antara mereka itu tadi untuk aku fokusin dari bisnisnya itu sendiri. Jadi yang pertama ada Zil Indonesia dan yang kedua ada Merintis Indonesia, di mana dua-duanya itu bergerak sebagai layanan untuk pengembangan SDM ataupun talenta muda. Yang bedanya kalau di Zil Indonesia sendiri itu kita fokusnya untuk persiapan karir digital. Jadi teman-teman yang mungkin ke depannya itu tuh pengen punya bisnis atau pengen punya karir di bidang digital nih, kayak di pekerjaan-pekerjaan digital, misalnya kayak di programmer, IT, digital marketing dan sebagainya, itu bisa sekolahnya tuh di Indonesia. Nah, yang kedua yang di Merintis Indonesia ini yang aku bangun di Jawa Timur. Kalau yang tadi tuh di Kota Batam, karena aku domisilinya di Kota Batam. Jadi saat ini sedang di Jawa Timur dan ikut bareng sama teman-teman di Jawa Timur sini karena aku dulu lahirnya di sini. Jadi akhirnya pengen bikin untuk edukasi bisnis di anak-anak muda daerah Jawa Timur dan sekitarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya bergeraknya kalau bisa dibilang sebenarnya bisnisnya itu apa sih gitu. Bisnisnya itu kalau aku sendiri itu bergeraknya di bidang edukasi dan empowerment. Jadi kita sebenarnya produk-produk yang kita berikan itu untuk pengembangan dan juga edukasi buat anak-anak muda yang mereka pengen memilih jalur karir atau berbisnis kayak gitu. Itu teman-teman. Nah, berhubung sebentar ya sebelum masuk ke sini, berhubung sekarang juga akhirnya pendidikannya udah kelar dari kuliah, jadi sekarang memang lebih berfokus ke bisnis, karena benar ketika kita berbisnis dan kita tidak 100% itu akan grow-nya akan lambat gitu. Karena kemarin itu masih terbentur-bentur karena kuliah dan sebagainya gitu kan. Nah, nanti aku akan kasih beberapa contoh gimana sih atur-atur prioritas dan sebagainya gitu. Tapi sebelumnya nih bisnis kalau kita lihat dari KBBI sendiri ya pastinya itu merupakan bidang usaha yang kita akan bisa komersialisasikan gitu, yang akan menghasilkan duit ke kita dan kita memberikan produk ataupun layanan ke customer-customer kita. Nah, orang yang memang secara komersial tadi berusaha, mereka mendapatkan hasil dari usahanya, itu ya namanya berbisnis gitu. Jadi ini hanya pengertian basic karena teman-teman semua juga pasti di dalam dirinya dan di dalam pemikiran udah mengenal baik apa sih bisnis gitu. Nah, sekarang yang aku pengen tanya sebenarnya apa sih yang teman-teman di sini ingin atau sudah lakukan nih di usia 20 tahun. Ini aku mungkin boleh tanya ke teman-teman ya, mungkin bisa langsung komentar via voice aja. Jadi sekarang yang mungkin belum umur 20 tuh pengen apa sih gitu yang dilakukan ya, kalau yang udah umur 20 nih sekarang gitu, itu tuh udah ngapain aja gitu. Mungkin dari Kak Vina deh, aku mau ngobrol-ngobrol sama Kak Vina nih, coba. Boleh. Iya, Kak Vina ini berapa usianya? 20 lebih? 20 lebih. Oke, 20 lebih. Nah, ini gimana nih? Kak Vina kemarin berarti di usia 20 tahun itu apakah masih kuliah atau bagaimana?
Gimana waktu aku usia 20 tahun ya? Iya, itu udah ngapain aja kemarin di Ngapain usia? aja? Kuliah sih yang pasti. Oke. Cuman untuk menjalankan bisnis kemarin sama teman-teman ada nih teman-temanku yang di sini yang ikut gagal di 20 Oke. tahun. Belum gagal sih tapi tidak terjalankan dengan baik karena ya itu tadi terbentur sama kayak dibilang Kak Roro, terbentur dengan aktivitas lain gitu. Betul, betul, betul. Oke, thank you Kak Vina. Nah, mungkin teman-teman di sini juga mengenal nggak ya orang-orang ini? Mungkin ada yang kenal siapa aja ini? Ya, tentu dong. Oke, jadi orang-orang ini itu tuh juga salah satu mungkin yang kita bisa lihat juga mereka mengerjakan sesuatu dimulai dari usia yang muda gitu kan, bahkan ada yang sebelum umur 20 tahun sudah memulai bisnisnya gitu. Tapi nanti akan kita beda satu-satu kenapa sih orang-orang ini tuh bisa berhasil, karena kayak Kak Belva dia yang punya ruang guru otomatis ya. Terus kayak yang cowok satu lagi nih, yang satunya Kak Belva itu yang dia punya produk parfum Humans itu, di mana itu kayak nggak pernah dia berpikir sebagai pebisnis karena dia backgroundnya sendiri bukan ke situ, tapi akhirnya dia sukses di situ gitu. Terus kayak ini ada Wirda satu lagi tuh, dia yang punya hijab itu, yang dia punya produk fashion yang cukup gede juga di Indonesia. Dan ini memang memulainya memang dari usia muda, karena di usia yang sekarang mereka bisa dibilang muda juga, masih muda ya gitu, tapi mereka sudah bisa mengerjakannya secara lebih settle gitu untuk bisnisnya sendiri. Nah, di sini kalau kita bisa garis bawahi kan biasanya nih umur 20 tahunan itu biasanya ya, ini aku garis bawahi ya, karena kita memiliki mungkin kondisi dan juga keadaan dan juga mungkin faktor-faktor lain yang menyebabkan tidak seperti itu. Tapi kalau kita bisa lihat biasanya memang orang-orang yang di usia 20 tahunan itu tuh mereka yang secara physically mereka udah bisa mandiri dan mungkin bisa lepas dari kedua orang tuanya gitu. Terus belum memiliki banyak tanggungan yang banyak banget yang harus ditanggung nih kayak gitu. Terus teman-teman tuh juga punya banyak teman, apalagi kalau di usia-usia yang sekarang tuh kayak masih senang-senangnya buat cari-cari teman kayak gitu. Terus punya waktu luang yang cukup banyak. Nah, waktu luang ini juga pengertiannya banyak banget, nggak hanya waktu untuk main-main ya, tapi waktu luang itu gimana teman-teman bisa ngatur waktu, jadi nggak cuma bisa di kuliah doang gitu, mungkin ada yang organisasi dan sebagainya, bahkan ada yang sampai bingung kalau online ini mau ngapain lagi ya, kayak kuliah ya cuma di jam ini doang, sampai yang lainnya tuh ini mau ngapain lagi. Akhirnya ada yang beberapa orang memilih ya mau cari kerja, atau mungkin yang lainnya itu mau coba bisnis, atau mungkin masih ada yang coba-coba pengen magang-magang online kayak gitu tuh udah banyak banget. Nah, ini merupakan satu momen sebelum kita masuk ke usia kepala tiga nih yang bisa dimanfaatkan teman-teman untuk ya sebenarnya bisnis itu entah itu sampingan ataupun jadi main bisnis itu bisa jadi investasi diri, karena kalaupun nanti teman-teman akhirnya memilih untuk berkarir, bekerja dan sebagainya, kalau ada side bisnis itu tuh bisa jadi investasi ke depannya gitu. Entah nanti bisnisnya itu adalah grow-nya lambat ya karena mungkin teman-teman kerja gitu, itu nggak apa-apa. Karena sekarang juga banyak kayak teman-teman aku aja di real life-nya mereka bekerja, tapi samping itu mereka tetap goals yang bekerja adalah mengumpulkan modal untuk mereka bisa berbisnis sendiri. Karena pasti ada perbedaan orang yang berbisnis dengan orang yang bekerja gitu. Itu pertimbangannya pasti ya mungkin dari tenaganya, dari skill sama passionnya tuh mungkin kalau bekerja itu berbeda dengan apa yang mereka inginkan gitu. Terus dari waktunya, karena kalau kita bekerja otomatis ada waktunya ya, ada waktu pastinya, tapi kalau kita berbisnis itu waktu kita 24 jam untuk berbisnis kayak gitu. Makanya ini banyak sekali faktor yang membuat pertimbangan kita tuh pengennya tuh berbisnis atau nantinya bekerja gitu. Dan usia-usia 20-an tahun itu adalah masa-masa yang dimana kita mengenal mengenal banyak banyak pilihan hidup gitu loh. Jadi mungkin sekarang kita nggak pengen bisnis nih, tapi kenyataannya siapa tahu besok aku mau coba kerja dulu gitu. Itu bukan hal yang awam lagi gitu, karena itu sudah menjadi kewajaran ada masa-masa kebimbangan kita itu untuk menentukan pilihan nih. Tapi yang aku saat itu karena aku pindah ke Batam itu di usia habis lulus SMA nih, aku pindah itu di usia kurang lebih 15 tahun waktu lulus. Nah, itu tuh di sana ketemu teman-temannya itu kalau di lingkungan di Kota Batam ya, mereka itu memang mereka tuh berkuliah, mereka tuh seneng untuk sekolah, kuliah dan sebagainya, tapi mereka tuh sudah memikirkan bahwa kuliah dan sekolah itu tuh tidak cukup untuk menunjang bagaimana mereka nanti akan berkarir di dunia kerja.
Jadi kayak anak-anak SMA, SMK kita tuh udah biasa ngelihat anak-anak sekolah ataupun anak-anak kampus yang mereka tuh part time atau mungkin kerja-kerja yang di sana justru habitnya itu kuliah itu malah ramean yang malam, kayak 90% kampus itu kuliah malam, 10%-nya itu pagi gitu. Nah, yang 90% tadi ngapain? Paginya tuh mereka bekerja, kalau enggak mereka memang ngurusin bisnisnya gitu. Jadi mereka punya apa ya, kesadaran itu tuh semenjak mereka masih kuliah gitu atau mungkin masih di bangku sekolah gitu, karena banyak banget peluang kerja yang bisa diikuti walaupun mereka tuh belum punya ijazah kayak gitu. Saat itu ya yang aku temui di baru mau masuk kuliah itu akhirnya memutuskan untuk ketika memang kuliah itu tuh bukan berarti aku nggak memperhatikan akademik ya, tapi kita pintar-pintar mencari resource baru di luar kampus, dimana kalau kita tahu ya pendidikan kita tuh belum sepenuhnya sempurna baik. Kalau kita nggak haus dengan resource yang ada di luar kampus, itu akan kita ya udah mindsetnya tuh ya cuma terpaku dan tertutup di lingkup itu aja, akan bolak-balik ke circle-circle itu aja kayak gitu. Nah, makanya di sini aku mau nambahin nih, biasanya orang mikir kan masa muda itu identik dengan pengen senang-senang dulu, main-main dulu, terus jajal hal baru gitu. Terus kenapa sih gue harus bisnis kayak gitu kan? Nah, ini aku tanya lagi, terus kenapa enggak gitu? Justru kalau kita masih di usia 20-an tahun tadi ya gitu. Yang pertama kita tuh punya kesempatan gagal lebih cepat dan cepat evaluasi karena kita tuh masih muda, jadi kayak belum ada apa ya, keterdesakan gitu loh. Kayak misalnya kita memulai usia di 20 tahun sama di umur 30 tahun itu akan berbeda gitu. Tapi tidak ada yang terlambat kalau kita misalnya memulai dari usia 30 tahun. Cuma kalau kita mulai 20 tahun, kita tuh udah lebih tahu, punya waktu 10 tahun lebih lama untuk kita gagal dulu gitu loh. Jadi di umur 30 tahun kita udah mulai tahu polanya itu seperti apa dan sebagainya. Dan untuk evaluasi sendiri kalau masih di usia muda itu masih gampang gitu loh. Untuk kita akhirnya evaluasi di sini kayak ya sistemnya move on ya, walaupun nggak segampang itu, tapi ketika kita tahu ada gagal di situ, kita tuh lebih gercep gitu buat cari peluang lain gitu. Kayak dulu dulu juga kayak aku mengerjakan Indonesia sendiri yang dari kota Batam itu tuh nggak serta merta setahun jalan itu langsung enak kayak gitu, langsung tahu, karena kayak misalnya kita bergeraknya di bidang edukasi manajemen itu susah sekali membuat atau membuka awareness masyarakat kita gitu, bahwa ini penting gitu, kamu tuh penting untuk investasi diri, untuk ke ilmu, untuk ke knowledge dan juga untuk ke edukasi kamu kayak gitu, tapi nggak harus ke edukasi formal kayak gitu. Jadi di situ yang awareness-nya tuh cukup memakan waktu sampai 2 tahun, bahkan kita tuh mencari market mana sih yang paling sesuai gitu. Jadi di situ. Selanjutnya up to date dengan dan paham soal perkembangan pasar, karena kita hidupnya itu memang di tiap hari itu pasti pegangnya HP, terus sosial media, bahkan masih banyak aplikasi-aplikasi yang kita juga bisa coba gitu kan, dengan up to date dengan segala akses yang kita punya, dan ini merupakan salah satu privilege kita juga sudah bisa mengakses teknologi dengan sangat-sangat mudah. Bahkan pagi hari ini teman-teman bisa ikutan acara ini juga sudah merupakan salah satu langkah teman-teman bisa up to date dengan perkembangan pasar yang ada dan tidak menutup diri dengan ya udah cukup belajar dari kampus doang atau dari sekolah doang kayak gitu. Enggak, tapi justru sekarang perlu untuk cari-cari nih apa aja sih gitu. Bahkan kalau bisa dilihat sejak pandemi kemarin, akses untuk webinar, untuk belajar-belajar online tuh terbuka sangat-sangat lebar gitu. Kita tuh bingung gitu mau ikutan yang mana ya, kayak sehari itu ada aja gitu. Nah, di situ pinter-pinter teman-teman untuk seleksi mana sih yang sesuai yang teman-teman nanti pengen, dan yang mungkin teman-teman masih cari inspirasi di bidang itu karena mungkin itu masih baru gitu. Nah, yang ketiga masih nyambung dari yang kedua, kita tuh kenal sama teknologi dan bisa manfaatin. Bahkan orang bisa bisnisnya kan juga bisa berkembangnya bisnis tuh lewat teknologi itu. Kita bisa belajar memanfaatin, kayak online shop aja mereka juga bisa meraup keuntungan dari bagaimana cara mereka memasarkan produk, dan juga belajarnya itu ya menggunakan teknologi itu tadi gitu. Jadi it's a good thing kalau kita sendiri sebagai anak muda bisa memanfaatkan. Jadi jangan sampai kita scroll media sosial itu selama 24 jam dan we got nothing gitu, kita nggak dapat apa-apa gitu. Nah, di situ setidaknya ketika teman-teman ada scrolling dan tiba-tiba nemu ada info soal unique event nih misalnya ya, terus teman-teman memutuskan untuk bisa ikutan. Nah, itu berarti teman-teman salah satunya adalah langkah memanfaatkan apa ya, akses teman-teman teknologi itu tuh dengan baik gitu.
Yang keempat itu manajemen diri dan nyiapin masa depan tuh kalau bisa terjamin. Nah, kalau masih muda itu biasanya manajemen dirinya tuh memang masih cukup kacau ya, karena kita tuh masih bingung mana yang prioritas, mana yang enggak. Tapi itu kita belajarnya nyicilnya itu dari sekarang supaya nanti di usia yang mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi tentu kita udah lebih settle dari manajemen diri. Karena manajemen diri itu merupakan manajemen yang paling sulit kalau teman-teman juga sadari. Karena kita tuh kadang nggak tahu apa yang kita pengen gitu loh. Kadang apa sih sebenarnya yang aku mau, itu tuh kita tuh masih mikir gitu, kadang ya pengen nyoba ini, tapi akhirnya kalau kita udah nyobain semua, kita udah tahu mana yang positifnya lebih banyak ya di situ yang kita mau ambil kayak gitu. Nah, nanti aku mau sambil ini ya, ngasih tahu teman-teman ini salah satu YouTuber yang aku juga sering obrolin sama teman-teman di kantor, karena ini Kak Denis Santoso ini dia sebelumnya juga bekerja tapi akhirnya dia resign karena dia pengen build their own business, his own business gitu, dan di sini dia sangat-sangat terbuka dengan berbagai ilmu-ilmu bisnis. Dan di sini ada nih salah satu konten yang memang menurut aku bagus banget, dan ini tuh bedanya bisnis beneran dengan bisnis asal-asalan. Jadi ini merupakan basic knowledge banget kalau teman-teman ya, bikin bisnis dan itu cuma ikut-ikutan doang. Nah, itu akan sangat berbahaya karena itu nanti nggak bisa long lasting gitu loh kalau teman-teman sendiri cuma ikut-ikutan tren, atau mungkin vibe-nya di awal-awal tuh semangat nih mau bikin ini, tapi ketika tahu ada hal yang itu membuat bisnisnya kita mungkin harus shut down dulu, atau mungkin bisa break dulu dan sebagainya, itu nggak ready. Jadi akhirnya ya udah semangatnya tuh cuma di awal-awal doang, habis itu udah hilang gitu. Nah, itu yang sering kali kita temui sekarang, kayak teman-teman juga tahu kan sekarang kayak banyak banget bisnis muncul anak-anak muda, misalnya kayak bisnis kopi deh gitu, kayak di mana-mana tuh ada gitu, kayak sekarang menjamur banget gitu. Nah, ini kalau memang dari basic ownernya itu nggak kuat dalam berbisnis, ya udah mereka ikutan euforia aja, mereka juga buka kedai kopi atau warung kopi gitu, atau mungkin kafe-kafe kayak gitu. Terus ketika mungkin di seminggu pertama itu penjualannya nggak sesuai dengan harapan atau ekspektasi, ya udah mereka memutuskan untuk pergi. Nah, seperti itu berarti dari segi basic bisnisnya itu belum belum kuat gitu. Kalau teman-teman juga misalnya bekerja di suatu company dan di mana company-nya itu juga dari job desk-nya dan sebagainya itu kayak masih, karena sekarang ya untuk bekerja juga kan sistemnya udah nggak corporate based banget ya kayak sekarang, apalagi kalau kerjaannya itu memang teman-teman itu ketemunya itu sama bidang-bidang yang mungkin tadi ranahnya ke digital, itu kayak kita nggak ada keharusan untuk kerja masuk jam 8 sampai jam 5 sore. Ya tetap 8 jam, tapi mungkin jamnya ya bebas lah gitu. Banyak yang sekarang mulai fleksibel seperti itu. Nah, itu juga bisa diulik nih teman-teman, itu bener nggak sih itu tuh pekerjaannya itu beneran, atau memang teman-teman mengerjakan pekerjaan itu hanya asal-asalan karena ya mungkin ada goals tertentu yang teman-teman ingin dapatin, misalnya salarinya lah untuk ditabung dulu, atau mungkin untuk keperluan-keperluan yang urgent gitu. Nah, itu perlu juga teman-teman analisa untuk sambil cari tahu sih, karena bekerja itu sebenarnya bukan langkah yang salah, dan justru itu jadi peluang kita untuk cari tahu sistem kerja itu seperti apa sih nanti kalau misalnya kita ingin bikin bisnis, itu bisa kita terapkan dan adaptasi buat karyawan-karyawan kita nanti kayak gitu.